Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat segala-galanya yang baik diminta maupun yang tidak diminta. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, insyaallah kita pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang terhormat Bapak Ustadz Syarif, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Paking Sunter 2 Bapak Haji Riza Effendi. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Sunter 1 Bapak Rudi Kurnia. Dan bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang telah memenuhi undangan kami, ya, pengurus Masjid Al-Ikhlas Paking Sunter 2. Tujuannya adalah kita akan menyambut insyaallah bulan Ramadan, maka kita akan diisi tausiah oleh Bapak Ustadz Syarif. Yang selanjutnya kami mohon maaf sebagai tuan rumah apabila ya masih ada kekurangan, terutama di ruangan ini yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas nih. Sekarang lagi panas nih, tapi kalau jam 12 malam dingin katanya ya. Katanya, tapi nggak ada yang berani tidur di sini, Pak, takut ditoel jarinya ya. Yang selanjutnya nanti insya Allah sampai jam 17.15 ya kita akan makan bersama, sudah kami siapkan. Yang terakhir minta tolong sampah setelah meninggalkan masjid ini dikembalikan di tempatnya, kami sudah menyediakan sudut sebelah kanan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Paking Sunter 2, selamat datang Pak Azil, manajemen dari PBOD perwakilan mewakili Pak Andik ya. Silakan Pak Azil. Dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Haji Riza Effendi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, silakan Pak. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk tahrib Ramadan, yaitu kita menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, kesiapan lahir dan batin, kebahagiaan kita. Insya Allah nanti kita akan diberikan tausiah dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Aktivitas ini adalah salah satu bagian dari DKM yang dibawa oleh BKMT. Jadi kita melakukan aktivitas tahrib Ramadan, kemudian juga nanti insya Allah kita akan mengadakan juga iftar Ramadan ya. Nanti dari Pak Sekretaris atau bendara bisa dibantu. Mudah-mudahan pada saat kita Ramadan kita menjalankannya dengan ikhlas dan baik. Dari saya cukup sekian, kita simak tausiah dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan
bisa bekal kita memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sara ala nahjihi alqawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Asy-Syuhada Sunter 1, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, momen yang dulu pernah saya ingat 1 tahun yang lalu di majelis yang sama dengan orang yang sama, tapi tahun yang berbeda, dan tentu harapannya adalah meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum kita memulai ada sedikit perbincangan dengan para ketua kita bahwa tidak terasa hari berganti hari, mengingatkan kita pada sebuah masa di mana masa ini akan menjadi masa kenangan bagi kita, masa yang akan membawa kita kepada kehidupan baru. Karena pada dasarnya setiap sesuatu itu memiliki akhir. Termasuk kita yang berkumpul pada sore hari ini, ada akhir dari segalanya. Kita bekerja di perusahaan yang kita cintai ini juga memiliki akhir. Apalagi kalau sudah ditentukan bahwa umur sekian kita harus mengakhiri pekerjaan kita, maka tidak ada yang bisa mengelakkan semua ini. Tidak ada yang bisa memaksakan kehendak bahwa saya harus bekerja seumur hidup di sini. Dan tidak bisa dipungkiri, dan kita merasakan sendiri
bahwa kekuatan fisik kita hari demi hari sudah mulai berubah. Mungkin pertama kali masuk bapak kita ketua DKM ini tahun 90-an. Coba kita lihat mereka ganteng-ganteng dulu, Pak. Ya. Yang muda-muda sekarang ini Masya Allah yang baru bergabung di perusahaan ini, suatu saat 10 yang akan tahun yang akan datang kita akan merasakan hal yang sama. Dan itu tidak bisa kita elakkan. Hari inilah yang kemudian membuat kita menjadi sadar bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Masa pensiun itu sebenarnya hitungan waktu kita kerja. Bukan berarti setelah pensiun kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan juga masa aktif saat sekarang ini bukan berarti kita harus kemudian tidak bisa melakukan kreativitas dalam pekerjaan kita. Justru masa-masa inilah yang kemudian mendorong kita bahwa masa kapanpun bagi setiap muslim itu adalah bermanfaat bagi dia. Tidak harus menunggu dia pensiun kemudian dia dekat kepada Allah. Kadang orang berpikir, saya nanti jadi pengurus masjid kalau udah keluar SK pensiunnya. Setelah keluar SK pensiunnya muncul pikirannya mau buka usaha. Bahkan lebih sibuk setelah pensiun daripada sebelum pensiun. Akhirnya keinginan untuk menjadi pengurus masjid hanya tinggal kenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan kata Allah, apa yang akan engkau bawa di mana satu hari engkau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sore hari ini dalam acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, kita mengangkat satu tema. Ini temanya sangat menarik sekali. Yuk bangkitkan semangat kerjamu meskipun kamu puasa. Tema ini hasil diskusi kita. Sebelum kita diminta, kita diskusikan tema apa kira-kira yang menarik untuk pembahasan tarhib ini. Karena bagaimanapun dari masa ke masa bicara tentang tarhib hanya pembahasannya tentang apa yang mesti kita lakukan ketika menyambut bulan Ramadan. Tetapi yang lebih spesial adalah apa yang harus kita kuatkan ketika kita puasa. Tarhib berasal dari bahasa Arab rahaba yurahibu tarhiban. Dia adalah isim masdar dari kata rahaba yang artinya menyambut. Kalau ada tamu biasa kita ucapkan marhaban. Itu satu akar kata dengan tarhib, rahaba, marhaban wa tarhiban. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan, itu satu akar kata. Artinya kita menyambut dengan penuh kehangatan dan segala apa yang kita miliki menjadi milik dia. Biasa kalau orang Arab menyambut tamunya dengan kata marhaban, itu artinya dia sudah mempersilahkan. Apa yang saya miliki di rumah saya itu menjadi milik kamu. Saya sudah halalkan semuanya untuk kamu ketika engkau masuk ke rumah saya. Ketika dia menggunakan kata marhaban ya akhi, silahkan engkau nikmati semua apa yang ada di dalam rumahku. Maka tatkala seorang muslim mengucapkan marhaban ya Ramadan, artinya seorang muslim itu sudah siap apapun yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mulai dari terbit fajar kemudian sampai terbenamnya matahari, dan kita harus siap untuk melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tarhib Ramadan. Menyiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh dan pasrah atas segala apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat agung.
Setiap kali Ramadan tiba, dari tahun ke tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira. Padahal para sahabat sudah tahu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira tentang datangnya Ramadan padahal sahabat sudah tahu? Qad ja'akum Ramadan. Wahai sahabatku, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jinan, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Ini adalah kabar gembira yang disampaikan Rasulullah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan mendapatkannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Siapa yang tidak gembira, jemaah yang dirahmati Allah, ketika didatangkan satu bulan yang penuh berkah, ketika didatangkan satu bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, di mana pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, di mana syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah, di mana di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, siapa yang tidak gembira? Hanya ahli maksiat yang kemudian tidak bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka sepantaslah bagi kita, orang yang beriman kepada Allah ini, harusnya lah kita bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Para salafus salih, Al-Imam Ibn Rajab Hanbali, beliau berkata, qala ba'dus salaf, sebagian orang salaf berkata, kanu yad'una Allah 6 ashhurin ay yuballaghahum syahr Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab, dulu orang-orang salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan, Pak. Mereka sudah meminta kepada Allah, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma yada'una 6 ashhurin ay yataqabbala minhu. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima di bulan Ramadan. Jadi 1 tahun penuh itu dipergunakan oleh orang-orang terdahulu yang mana mereka beriman kepada Allah untuk bagaimana lebih dekat kepada Ramadan, bagaimana amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan. Juga kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini memang Syekh Albani mengatakan ada cacat seorang perawi yang dikatakan oleh beliau sangat lemah hafalannya, maka beliau mendhaifkannya. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Tabarani menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, dari ini kita bisa menggunakan doa ini untuk memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk pada tips cara bagaimana kita bisa tetap produktif di bulan Ramadan. Karena yang sering kita saksikan pemandangan-pemandangan di sini nggak ada, Pak, ya. Jauh di sana, orang-orang sana, ya, bukan kita pekerja di sini tapi jauh di sana. Jadi ketika bulan Ramadan bukan meningkatkan kualitas kerja mereka, malah lebih menurun. Kita makan itu salah satu fungsi makan adalah apa? Menguatkan. Ya, salah satu fungsi ketika kita makan adalah menguatkan kita untuk bekerja. Secara kedokteran, ketika tubuh manusia lemah, maka akan mengakibatkan kelemahan pada dirinya sehingga mengurangi produktivitasnya.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa selama bulan Ramadan ketika kita tidak makan tentu akan sedikit mengurangi produktivitas kerja kita. Tetapi ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mendidik kita menjadi orang yang malas. Tetapi justru dengan Ramadan ini harus lebih meningkatkan kerja kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya awal kali melakukan peperangan itu pada bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat di waktu itu mereka sedang menghadapi musuh, saat itu juga mereka harus berpuasa. Dan para sahabat pada saat itu ada yang memang memiliki dua pilihan, ada yang berbuka, ada juga tetap melanjutkan puasanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Ramadan itu adalah bukan alasan untuk menjadi orang kita lemah, bukan alasan untuk menjadi kita tidak produktif. Tapi bagaimana Ramadan itu kemudian membuat kita lebih sehat, bagaimana Ramadan itu kemudian membuat kita lebih kuat, dan bagaimana Ramadan itu agar membuat kita lebih produktif. Maka kita harus tahu apa tips dan cara-cara agar Ramadan kita kemudian menjadi lebih kuat, agar puasa Ramadan kita tidak membuat kita malas, agar puasa Ramadan kita tidak membuat kita tidak jenuh, ya, agar puasa Ramadan kita justru membuat kita semangat untuk bekerja. Maka ini yang harus kita ketahui. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah makan sahur. Ya, yang pertama makan sahur. Dari sahabat Anas bin Malik ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur terdapat keberkahan. Makan sahur pada bulan Ramadan ini adalah anjuran. Sunnah puasa makan sahur adalah bagian dari sunnah puasa. Ada di antara kita yang mengatakan saya tidak perlu makan sahur, saya kuat. Bagaimana dengan orang yang berpuasa kemudian dia tidak makan sahur? Apakah puasanya sah? Sah saja, selama ia bisa menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tidak makan sahur. Apakah sah puasanya? Sah. Tetapi dia tidak mendapatkan nilai sunnah di dalam puasanya. Maka makan sahur ini adalah bagian dari sunnahnya puasa. Terlepas dari kita kuat dan tidaknya ketika tidak makan sahur, bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mencontoh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau puasa Ramadan, beliau makan sahur. Nah, inilah tips yang pertama agar nanti ketika kita puasa menjadi orang yang produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, maka kita harus makan sahur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa makan itu pada umumnya hukumnya adalah mubah. Boleh makan, boleh tidak. Namun ketika dia diniatkan untuk takarrub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, maka yang mubah itu bisa berubah hukumnya menjadi sunnah. Begitu pula makan sahur. Kalau kita makan sahur, kita niatkan karena ingin puasa agar lebih kuat, agar lebih mendekatkan kepada Allah, maka status makan sahur tadi bisa hukumnya berubah menjadi sunnah. Itu yang pertama. Hadis ini jemaah yang dirahmati Allah menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan makan sahur. Karena kata sahur, sin, ha, waw dan ra, sahur dalam bahasa Arab itu dimaksudkan untuk akhir dari suatu malam. Wabil ashari
dan di pada waktu sahur yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makan sahur itu diutamakan adalah orang yang mengakhirkan makan sahurnya. Itu sunnahnya. Ada sunnah yang pertama makan sahur, sunnah yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Ya. Bahkan dalam satu keterangan riwayat disebutkan jarak antara selesai makan sahur dengan adzan itu kira-kira bacaan Quran 30 ayat. 30 ayat. Kalau bacaan Quran 30 ayat ukuran murattal kira-kira berapa menit, Pak? Di antara 10 sampai dengan 15 menit. Ustaz, kalau qori yang baca, udah. Ya. Itu bisa setengah jam. Nah, maka sunnahnya makan sahur itu apa? Diakhirkan. Kira-kira 10 sampai 15 menit mendekati azan subuh. Ustaz, saya kalau lagi imsak sudah tidak makan. Imsak pada hakikatnya adalah sebuah kehati-hatian, kewaspadaan, peringatan jangan sampai kebablasan. Dan ini bukan ukuran tidak makan dan tidak minumnya waktu imsak. Ukurannya adalah ada pada azan subuh. Kalau sudah azan subuh berarti sudah tidak ada makan, sudah tidak ada minum. Itu artinya kita sudah mulai menahan. Karenanya disunnahkan mengakhirkan sahur agar kita lebih kuat untuk menahan lapar, menahan haus ketika di siang hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sahur berbeda dengan kata suhur. Ada sahur, ada suhur. Sahur itu makanan yang dimakan di waktu sahur, namanya sahur. Makanan yang kita makan di waktu sahur namanya apa? Sahur. Sedangkan suhur itu maknanya adalah aktivitas makan sahur kita. Jadi kita aktivitas makan sahurnya disebut suhur, kemudian makanannya disebut sahur. Nah, hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada aktivitas sahur itu ada keberkahan. Ada berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang makan sahur. Salah satu nilai keberkahannya Allah kuatkan dia untuk menahan lapar dan haus di siang hari. Itu keberkahannya. Makanya kata Rasulullah SAW, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, ini tips yang pertama agar tetap produktif di siang hari saat berpuasa adalah makan sahur. Ustadz, saya makan sahurnya cuma minum kopi, tapi saya kuat. Ya, apapun aktivitas makanan kita pada sahur, mau cuma sekedar minum, mau cuma sekedar makan kurma, ataupun mau makan nasi padang, boleh-boleh saja, Pak. Ya, boleh-boleh saja. Jangan sampai ketika kita udah makan nasi padang 2 piring saat sahur, 10 menit menjelang azan subuh udah ketiduran lagi. Ini yang repot. Kenapa? Kekenyangan. Bangun-bangun jam 9 pagi, mau berangkat kerja udah telat, katanya mau produktivitas, bukan produktivitas lagi ya. Kenapa? Karena kekenyangan. Ingat juga porsi makannya. Makan sahur boleh, tapi ingat ukurannya. Jangan sampai kemudian kita membuat kita lebih kenyang, kemudian malah lebih malas. Ya, itu yang juga harus diperhatikan. Yang kedua, tips yang kedua agar kita produktif bekerja di siang hari pada saat puasa adalah membuat jurnal harian target pekerjaan. Membuat jurnal harian target pekerjaan. Kemudian satukan dengan aktivitas harian kita. Mulai dari kita bangun sahur sampai kemudian tidur kembali, itu harus ada. Jam sekian saya ngapain, jam sekian saya ngapain, agar teratur. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang sedikit tapi continuous, berkesinambungan. Targetnya satu, saya makan sahur. Jam sekian-sekian saya tilawah Al-Quran. Jam sekian saya sholat subuh berjamaah. Jam sekian saya tilawah Al-Quran. Jam sekian saya berangkat kerja. Jam sekian saya istirahat, sholat duhur. Jam sekian dibuat agar terarah apa yang kita lakukan, agar kita tahu jam sekian kita harus ngapain. Kenapa? Beramal yang sedikit tapi jelas dan lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama, membuat amalan itu agar langgeng, Pak. Biasanya kalau amalan sedikit yang terus dilakukan itu biasanya langgeng. Allah lebih cinta kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran setiap hari satu halaman daripada seorang hamba satu hari satu juz tapi tahun berikutnya baru baca lagi. Allah lebih cinta kepada seorang hamba yang setiap satu kali dalam satu pekan sholat tahajud tapi rutin daripada seorang hamba satu kali sholat tahajud kemudian tahun berikutnya lagi. Allah lebih suka kepada seorang hamba yang infak setiap hari 10.000 daripada seorang hamba yang satu hari 500.000 kemudian tahun berikutnya lagi. Sedikit tapi berkesinambungan. Itu akan membuat amalan kita menjadi langgeng. Yang kedua, terus mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada jedah kekosongan amal kebaikan kita, selalu diisi dengan kebaikan. As-salawatul khamas, salat yang 5 waktu. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Jadi tidak ada kekosongannya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat pekan depan, Jumat yang akan datang. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan tahun kemarin kepada Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun lima bainahun idza ijtanabatil kaba'ir. Ada penghapus dosa yang sudah Allah sediakan di antara jarak-jarak itu selama dalam kurun itu kita tidak melakukan dosa besar. Jadi inilah hikmahnya kenapa Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus. Yang ketiga alasannya adalah mencegah masuknya virus futur, malas. Ya. Biasanya kalau awal-awal Ramadan semangat baca Quran. Bahkan satu hari bisa 1 juz tuh. Ya. Satu hari bisa 1 juz. Lagi semangat-semangatnya. Hari berikutnya sudah mulai kendor. Apalagi hari ke-10 menjelang mau lebaran, udah Al-Quran udah disimpan di lemari, sibuk dengan perkara mudiknya. Baru dibuka lagi Ramadan 1447 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau satu hari mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Satu hari di siang hari, satu kali di siang hari, satu kali di malam hari. Berarti kalau 1 bulan berapa kali, Pak? 60 kali. Ya. Oke lah, kita jujur saat kita tidak mampu seperti itu, ya. Tapi ketika kita membuat target, misalkan sehabis sholat 1 halaman, habis sholat 1 halaman, insya Allah kita bisa mencapai target meskipun sedikit tapi tepat sasaran. Daripada banyak tapi kemudian membuat kita menjadi futur malas. Ya. Sholat tahajud, qiyamul lail, ya. Lagi semangat-semangatnya. Kadang kalau membuat kita semangat apa, Pak? Yang membuat kita semangat ibadah itu apa? 1, kita dapatin masalah. Yang kedua, dapat ujian. Yang ketiga, ya, biasanya ada sesuatu yang kita rasakan dosa kemudian membuat kita semangat ibadah. Kalau anteng-anteng aja, nggak ada masalah, nggak ada ujian, ya udah lepas juga. Jadi sholat kita sesuai kebutuhan. Kalau lagi butuh baru sholat. Oh benar semua di sini ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tips yang ketiga. Ya. Tips yang ketiga, relax. Nah, ini saya bawakan yang santai-santai aja. Pak, jadi kita puasa itu harus relax. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya puasa-puasa aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Aduh, masih lama maghrib. Ya. Nanti istri di rumah masak apa ya?
Baru habis makan sahur udah mikirin apa yang dimasak istri nanti waktu buka. Ini baru selesai makan sahur, bininya udah ditanya, "Ma, nanti buka puasa makan apa?" Baru selesai makan sahur. Ya, jadi yang di planning bukan ibadahnya, tapi makannya, apa yang akan dimakan gitu ya. Hari pertama nasi goreng, hari kedua apa Pak? Makan pecel lele, hari ketiga nasi padang, hari itu yang ditarget, yang dibuat list semua bukan bacaan Quran, tapi daftar menu buka puasa. Nasi kebuli, alhamdulillah sore ini ada, amin. Udah disiapin ya. Mudah-mudahan niat kita mau mengaji bukan karena nasi kebuli. Ini pengurusnya pinter ya, di iklannya disebutin ya. Masya Allah. Taib, relax. Bagaimana caranya? Usahakan ketika kita bekerja di bulan Ramadan ada gerakan-gerakan fisik yang kita lakukan, Pak. Apa istilahnya? Stretching ya. Gerakan fisik kita, apalagi yang duduk depan komputer. Ya kalau saya sih kalau yang di pabrik mungkin yang selalu ada gerakan fisik terus ini, nggak perlu diragukan lagi ya. Tapi yang duduk di depan komputer yang di kantor itu usahakan dalam sekian menit kita harus berdiri. Ya, berdiri, gerakan tangan kita. Jangan sampai kemudian kondisi di mana saat itu enak sekali, ya, angin spoi-spoi AC, ya. Lama-lama itu laptop, komputer udah ini mata yang redup apa laptop yang redup ya. Ya. Jadi lakukan gerakan-gerakan ringan agar tubuh kita juga tetap rileks. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah hobi, Pak. Ya. Hobi, misalkan yang hobi membaca, ya, atau hobi bermedia sosial. Tentu media sosial yang kita harapkan adalah yang positif. Silakan, tidak ada salahnya di siang hari kita buka Facebook, buka Instagram, TikTok. Tapi yang ditonton adalah yang positif. Jangan sampai di siang hari udah buku lihat orang makan di TikTok. Siang hari lihat orang makan di TikTok ya. Lihat Tomboy Kun lagi makan di TikTok, siang hari lagi puasa. Nah ini yang repot ya. Jadi media sosial boleh dilakukan, dibuka di bulan Ramadan, tapi yang dilihat adalah hal-hal yang positif. Misalkan tentang ceramah-ceramahnya Ustadz, kaifiat puasa, keanjuran orang puasa, ya. Itu yang dilihat, Pak, atau dengerin murattal Al-Qur'an, ya. Itu yang harus kita lihat. Nah, itu. Yang keempat, yang harus kita lakukan, tips selanjutnya agar kita tetap produktif di waktu puasa bekerja, memanfaatkan jam istirahat dengan baik. Ini yang penting, Pak. Kalau kita diberikan waktu istirahat, istirahatlah. Jangan dibuat macam-macam. Apalagi di siang hari di waktu jam istirahat dipakai main futsal. Ya. Lagi puasa main futsal siang hari, ya, main badminton. Ya, insyaallah kuat ya. Nah, jemaah dirahmati Allah. Kenapa? Karena setiap tubuh kita ini, jiwa kita ini masing-masing punya hak, Pak. Oke lah, kita orang yang sangat ambisius bekerja, ya. Bahkan dalam setahun lembur kita bisa dihitung sampai sekian ratus kali misalkan. Ya, ini adalah orang yang ambisius bekerja. Tapi jangan sampai dengan ambisius kita bekerja, kemudian kita menafikan waktu istirahat kita. Saya akan bawakan satu riwayat dari sahabat, nasihat Salman kepada sahabatnya Abu Darda. Abu Darda ini, Pak, dia adalah orang yang semangat ibadah kepada Allah. Bahkan saking semangatnya dia ibadah, dia sampai meninggalkan atau mengecewakan anak dan istrinya. Ya, Abu Darda ini, istrinya lagi tidur, itu dicuekin Abu Darda, kemudian dia dengan senangnya sholat malam tiap hari. Siang harinya istrinya mengharapkan agar Abu Darda dekat dengan dia, malah dia puasa sunnah. Ini, Pak, dia saking semangatnya nih, ini ibadah ya, ini ibadah ya. Jadi istrinya bingung nih,
Ya, dia mau deketin suaminya di malam hari, suaminya lagi sholat malam. Pikirannya kan nih anak-anak lagi tidur nih, enak nih deketin suami. Setelah suaminya dilihat lagi sholat malam. Nah ini sama, bapak-bapak kita juga begini nih, ya sama. Beda jalur ya. Dibangunin istrinya mau sholat malam apa mau gimana? Beda jalur. Kalau Abu Darda ya dia sholat malam, kalau kita membangunkan untuk ibadah yang lain, bisa jadi ya. Nah, melihat hal itu, istrinya Abu Darda kemudian cerita, ya, didengarlah oleh sahabat Rasulullah yang bernama Salman. Kebetulan Salman ini temenan dengan Abu Darda. Dinasihatilah oleh Salman, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu punya hak atas dirimu, wa li nafsika alaika haqqa, dirimu itu punya hak yang harus engkau juga penuhi, wa li ahlika alaika haqqa, keluargamu pun punya hak atas kamu, fa'ati kulladhi haqqa haqqahu, maka penuhilah setiap hak-haknya itu. Jangan sholat terus, ya, deketin istri kamu, deketin keluarga kamu, ya. Inilah pentingnya memanfaatkan waktu istirahat. Kalau kita diberikan waktu istirahat, udah istirahat, ya. Nah, satu lagi Pak, yang harus kita perhatikan, ada sunnah Rasulullah ketika istirahat, namanya tidur qailulah. Nah, apa itu tidur qailulah? Imam Asy-Syarbini Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailulah itu adalah tidur sebelum zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat. Ini adalah tidur yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau misalkan kita diberikan waktu istirahat pada siang hari setelah sholat duhur, usahakan harus tidur sedikit meskipun 10 menit, 5 menit. Namanya tidur apa? Qailulah. Qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur qailulah lah kalian, kata Rasulullah, karena setan tidak bisa mengambil tidur siang. Biasanya kalau orang yang tidur siang itu Pak, 5 menit 10 menit aja, insya Allah bangunnya pun lebih fresh lagi, lebih sehat lagi. Ini dimanfaatkan. Jangan sampai ketika misalkan kita diberikan waktu istirahat, biasanya yang kita ambil apa Pak? Kalau lagi istirahat yang kita ambil pertama kali apa? Nah, pasti handphone kita, ya, pasti handphone kita. Nah, maka sekali lagi di waktu puasa manfaatkan istirahat kita dengan tidur, ya. Tetapi jamaah dirahmati Allah, jangan juga pada bulan Ramadan, pada puasa ini lebih banyak tidurnya daripada meleknya. Ustadz, saya pernah dengar hadis kalau tidur pada bulan Ramadan itu ibadah. Pernah dengar Pak hadisnya? Tidurlah kalian, karena tidur pada bulan Ramadan itu adalah ibadah. Saya akan bacakan hadisnya, ya. Hadisnya ini disampaikan, ya, atau didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadisnya begini. Naumus sha'imu ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadisnya begitu. Wasumtuhu tasbih. Diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'af. Dan amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Aufi. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Imam. Hadis ini terdapat seorang rawi bernama Ma'ruf bin Hasan, dan dia adalah perawi yang dhaif, yang lemah. Maka hadis ini tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita ambil sebagai pijakan bahwa tidur di waktu puasa adalah ibadah. Lalu bagaimana Ustaz biar tidur kita itu bersifat ibadah pada bulan Ramadan? Maka kalau tidur kita diniatkan untuk menguatkan puasa kita di siang hari, insya Allah tidurnya bernilai ibadah.
karena dia berpegang kepada hadis ini mulai dari bangun sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun 5 menit menjelang buka puasa, karena dianggap tidur itu ibadah. Jadi tidur sepanjang hari, ya. Nah, ini tidak benar. Yang kelima, tips yang harus kita lakukan agar kita tetap produktif di bulan Ramadan adalah hindari aktivitas yang tidak bermanfaat selama Ramadan. Nih, hindari aktivitas yang tidak bermanfaat. Untuk apa? Untuk diri kita dan puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa? Misalkan bermedia sosial. Tadi kita sampaikan, media sosial itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bermedia sosial yang akan berdampak pada nilai negatif ketika tidak ada manfaatnya. Main game seharian, ya, lagi puasa nggak terasa main game seharian dari pagi sampai sore. Atau main media sosial hanya sekedar scroll video, lihat orang, ya, lihat orang ketawa sendiri, hehehe, gitu ya. Lihat lagi video. Kalau yang ditonton adalah video-video ceramah kemudian membawakan ilmu kepada dia, ini adalah hal yang positif. Buka TikTok, buka Instagram. Sekali lagi kita katakan, menggunakan media sosial itu tergantung bagaimana mindset dan pikiran kita terhadap media sosial tadi. Atau yang tidak bermanfaat selanjutnya adalah banyak tidur yang tadi kita sampaikan. Kemudian apa lagi? Bergadang. Ya, bergadang yang tidak ada artinya. Kalau bergadangnya baca Quran, qiyamul lail, ini yang punya arti. Ya, maka hal-hal seperti ini hendaknya kita hindari karena akan mengganggu puasa kita. Selanjutnya, yang tidak kalah penting agar menguatkan puasa kita adalah semangat buka puasa bersama dengan keluarga. Ini penting, Pak. Ya, kita bisa buka puasa dengan rekan-rekan kita, kenapa nggak bisa puasa dengan keluarga kita? Ya, family time itu adalah waktu yang sangat penting untuk seorang suami. Bersama dengan keluarganya mempererat hubungan, meningkatkan komunikasi, menciptakan kebersamaan, makan dengan anak istri kita, ya. Ini adalah hal yang tepat untuk meningkatkan kualitas kita, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang cinta kepada keluarganya dan saya adalah orang yang cinta kepada keluarga saya. Kadang kita nggak punya waktu makan malam bersama anak istri kita, tapi lebih banyak makan malam bersama dengan rekan kita. Ya, dengan 1000 alasan, lembur dan lain sebagainya. Ya, hari Sabtu, hari Ahad waktunya untuk kumpul malah dijadikan main kumpul dengan teman. Ya, gunakan waktu yang terbaik kita untuk keluarga kita. Karena ini membuat kita semangat bekerja. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita agar kita tetap sehat. Ya, kurangi makanan-makanan yang akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Sekali lagi kita katakan, makan apapun selama halal itu menjadi boleh, tetapi akan ketika dia berlebihan dan sampai membawa penyakit bagi kita, itu akan justru menjadi tidak baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun pekerjaan itu sejatinya tidak akan pernah selesai. Ya. Ada di antara kita ketika ditanya, ini kenapa belum diselesaikan? Pak, kalau saya selesaikan sekarang, besok saya kerja apa? Nah, ada yang berkata begitu. Ya. Karena bagaimanapun sekali lagi pekerjaan ini tidak akan pernah selesai. Apalagi kita di perusahaan ini adalah perusahaan yang punya target. Sekian harus selesai, sekian harus selesai, sekian harus selesai. Nah, kita sebagai seorang karyawan yang dituntut untuk punya target menyelesaikan pekerjaan, justru berpikir positif. Kalau misalkan saya dalam satu hari diselesaikan 10 pekerjaan, maka bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan 10 pekerjaan ini tepat waktu, tetapi saya juga bisa maksimalkan diri saya bersama keluarga saya. Kadang ada orang yang bawa pekerjaannya ke rumah.
Dia nggak selesai pekerjaannya di kantor, dibawa ke rumah. Akhirnya yang disalahin anak dan istrinya, padahal dia yang salah. Ya, dia datang ke rumah, anaknya nyambut, ayah, abi, papa. Apa sih? Baru datang juga, udah manggil-manggil. Ya, karena sudah pekerjaan di kantornya belum selesai, mungkin ada tekanan dari atasannya harus begini, tidak selesai, akhirnya dibawa pulang. Ini nggak benar. Ya, makanya kita perlu trip dan trik bagaimana menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tepat waktu, disiplin. Tidak pernah kita menemukan satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat ketika menghadiri sesuatu, apalagi sholat. Sampai akhir beliau, sampai akhir hayat beliau, ya, akhir hayat kematian beliau tetap selalu memberikan perhatian untuk masalah sholat ini. Maka sebenarnya jiwa muslim yang didikan agama ini membuat kita sebenarnya harus lebih disiplin. Dan ini sudah menjadi hal yang pandangan negatif di kalangan sebagian kaum muslimin. Kalau kita diundang jam 15.30, pikiran kita udah, oh pasti acaranya jam 14.00, pasti acaranya jam 16.00. Pikiran kita sudah ke sana. Kalau acaranya mulai jam 20.00, pasti pikiran kita akan dimulai jam 21.00. Kita tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa hadir sebelum jam 20.00. Ini Pak, negara-negara maju seperti perusahaan Bapak ini bukan karena manusianya yang cerdas saja, tetapi mereka menggunakan kedisiplinan mereka, mengatur waktu mereka sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Saya katakan, kedisiplinan, kejujuran, kepatuhan itu adalah milik orang Islam. Nabi kita sebagai uswatun hasanah sudah memiliki ini. Bicara tentang kejujuran, amanah. Orang Arab bukan mempercayai Nabi Muhammad pada saat itu, belum mereka beriman kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka Muhammad dipercaya sebagai sosok yang amanah, jujur. Orang-orang Arab dulu ketika mereka bepergian biasanya mereka menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad karena dianggap sebagai orang yang amanah. Justru inilah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dimanapun kita bekerja, amanah ini menjadi kunci yang utama bagi kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu di luar rel-rel yang telah ditentukan, yang kita sepakati dari awal pekerjaan kita. Dan ini harus membuat kita sadar. Budaya disiplin inilah kemudian menciptakan manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kokoh. Kalau budaya disiplin ini Pak, kita terapkan dalam dimensi kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan orang yang masbuk dalam sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena disiplin dalam sholat berjamaah ini menandakan indikasi kuatnya harapan kita berhubungan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat subuh nih, azan subuh. Orang disiplin itu sebelum azan subuh dia sudah prepare waktu. Saya ke kamar mandi sekian menit, saya wudhu sekian menit, saya sudah hadir di masjid sekian menit. Pak, itu udah azan di masjid. Iya, bentar, ini mau bangun. Hayya 'alas shalah. Pak, udah azan. Iya, ini mau ke kamar mandi. La ilaha illallah. Pak, udah selesai. Iya, ini mau pakai sarung dulu. Allah, Pak, udah qomat. Iya, ini mau ke masjid. Udah selesai Pak, ya udah sholat di rumah aja. Ya. Jadi mental malas itu dibangun, dikuatkan oleh keinginan kita sendiri. Ya. Bahkan ironisnya, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang hadir lebih awal ada acara tertentu itu justru dianggap aneh. Ini kamu jam segini udah hadir rajin amat, emang mau ngapain sih? Ditanya malah ya.
Nah, maka budaya disiplin inilah yang kemudian membuat kita ketika saat berpuasa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang produktif. Bukan kita mengharapkan apa-apa, tapi memang ini tugas saya. Inilah kontrak kerja saya. Saya bertanggung jawab kepada perusahaan saya bertanggung jawab kepada Allah. Dibiasakan. Apalagi para pemuda-pemuda, Masya Allah yang hadir ini, kalian ini adalah tonggak masa depan bangsa dan agama kita. Ya, kita nggak pernah tahu nanti, ya, akan ada pimpinan-pimpinan baru perusahaan ini dari kalangan-kalangan pemuda ini. Amin. Ya, kita nggak pernah tahu. Karena perputaran kehidupan itulah kemudian membawa kita kepada satu tingkat di mana kejayaan itu akan terus berganti. Dulu pimpinan kita si A berubah jadi si B, si C, dan seterusnya. Disitulah kita bisa mengambil pelajaran bahwa hakikatnya seorang muslim itu harus bisa berjaya. Ya udahlah, kalau saya mah jabatannya gini-gini aja, mau ngapain juga dah, yang penting saya kerja dah di sini, dapat gaji tiap bulan, ya. Waktunya kerja-kerja, waktu pulang-pulang. Oke, ini orang yang standar pikirannya, lurus. Waktu pergi, waktu bekerja, waktu pulang-pulang. Mereka nggak pernah kebayang lagi, mau suruh lembur kagak deh, lebih baik saya pulang aja. Ini orang yang lurus, jalan yang lurus. Dia sesuai prosedur. Kalau bukan miliknya, udahlah, itu bukan saya, ini punya saya, ini saya, itu yang lurus. Tetapi ada orang yang juga memang punya ambisi ke depannya. Dia bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia memplanningkan kehidupan 10 tahun akan datang di Toyota ini, saya mau jadi apa? Dia sudah punya planning ke depan. Apakah saya jalurnya adalah jalur karyawan biasa, atau saya meningkat statusnya menjadi seorang manajer? Dia sudah tahu dan dia planningkan. Ustaz, apakah kita salah bermimpi untuk menjadi seorang petinggi? Enggak salah, benar. Itu harus. Ya. Tapi ingat, barang siapa yang keluar dari rumahnya bekerja, niatnya untuk dunia dan memperkaya diri, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah di depan matanya membuat dia fakir, dia terasa fakir, miskin mulu, meskipun jabatannya sudah manajer, meskipun jabatannya ada CEO, meskipun dia punya mobil 10, punya rumah bertingkat-tingkat, karena tujuannya itu Allah membuat matanya menjadi orang miskin terus. Ketika ditanya, Pak, Masya Allah, ini rumah luar biasa, ini mah nggak ada apa-apanya, masih kurang. Itu orang yang niatnya adalah dunia dan isinya. Tetapi barang siapa yang keluar dari rumahnya bekerja untuk Allah, sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan kayakan di depan matanya. Meskipun terasa sederhana, dia hanya punya mobil Toyota tahun 2006, Avanza 2006, bagi dia sudah sangat kaya raya. Kenapa? Karena Allah menjadikan matanya kaya. Seseorang mungkin menganggapnya biasa-biasa saja, tapi lihatlah kehidupannya begitu berkah. Anak dan istrinya menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Kenapa? Karena niatnya bukan mencari dunia, tapi mencari keridhaan Allah. Makanya orang yang ambisi bekerja untuk kehidupan dunia, mereka tidak akan pernah puas. Kalau ada lembur 24 jam, mereka akan lembur 24 jam. Tapi sayangnya nggak ada. Yang harus kita capai di situ adalah bukan hanya bekerjanya, saudaraku. Kalau hanya sekedar bekerja, apa bedanya kita dengan orang-orang kufar sana? Mereka hanya sekedar pintar bekerja, tetapi yang jauh dari itu memaknai pekerjaan sebagai ibadah kepada Allah. Ya, pernah nggak kita ketika bekerja, misalkan kita yang di pabrik ini, apa misalnya pekerjaan kita di pabrik? Nyusun rangka mesin ini, ya Allah, bismillah, bismillah. Pernah nggak melakukan demikian? Atau jangan-jangan kita sudah terobsesi ke depannya, saya harus lebih banyak target saya dibandingkan dengan teman saya. Kalau teman saya hari ini 5, saya sudah lebih 10. Itu yang kemudian membuat syaitan merasa senang. Kemudian syaitan menggebu-gebu, meniup-niupkan, membisik-bisikkan kepada kita bahwa kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan inilah yang kemudian menekan semua itu. Nafsu, amarah, ambisi, ya,
itu ditekan dengan Ramadan itu supaya teratur ta'arah kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bekerja sini memang menjadi kewajiban kita, tapi di balik itu semua ada hal yang lebih penting, adalah bukan hanya sekedar bekerja, tapi untuk mendapatkan ridha Allah. Belajar, Pak. Kalau kita punya apa biasanya itu di sini, kalau kita punya semacam tutor, ya, di antara sekian karyawan biasanya kita punya idola. Ya, biasanya kita punya idola. Kadang idola inilah yang kemudian menjadi cerminan kita. Ada orang yang mengidolakan karena kepatuhannya, ada orang yang mengidolakan karena kedisiplinannya, ada orang yang mengidolakan karena kesuksesannya. Maka sekali lagi tidak ada salahnya kita mengidolakan, tapi dalam hal yang positif. Saya mengidolakan Bapak karena saya tahu Bapak orangnya yang jujur ketika bekerja. 30 tahun Pak dia bekerja di Toyota, cuman punya mobil satu. Saya tidak nyebut ya. Ya, 30 tahun dia di Toyota, satu-satunya mobil yang dia miliki cuma Avanza tahun 2010 Pak, satu-satunya. Ya, Pak Ustadz, apakah kita tidak boleh memperkaya diri? Enggak, ya, enggak salah Pak kita memperkaya diri, silahkan. Pak Ustadz, apakah kita tidak boleh menikmati hidup ini? Misalkan Ustadz, ya saya sebagai karyawan baru, saya pingin dong pakai Innova hybrid itu Zenik, pingin dong Ustadz. Ya boleh, siapa bilang nggak boleh? Apalagi kalau dikasih, ya, nggak ada yang salah, ya. Silahkan nikmati kehidupan ini, tapi ingat ya bahwa utama kehidupan ini adalah mendapatkan ridha Allah. Kalau Bapak menggunakan Zenik itu mendapatkan ridha Allah, pakai Pak. Ya, jangan sampai kemudian menggunakan Zenik itu bukan ridha Allah yang kita dapat, malah makin mendapatkan cacian orang. Kenapa? Setiap ketemu sama orang dikelakson biar dilihatin. Ya. Nah, sekali lagi, hidup yang Allah berikan ini, Allah sudah kasih panduan kepada kita, Allah sudah kasih jalan kepada kita. Tinggal bagaimana kemudian kita memahami makna jalan yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Karena semua manusia yang Allah ciptakan ini, hadirin jamaah dirahmati Allah, itu semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban yang sama di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan beranjak seseorang di hari kiamat sehingga dia ditanya 4 hal. An umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, dia manfaatkan apa umurnya waktu di dunia. Allah kasih kita 10 tahun, Allah kasih kita 60 tahun, Allah kasih kita 50 tahun, Allah kasih kita 40 tahun. Allah akan tanya, kamu pergunakan apa umurmu? An malihi, tentang harta. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu dapatkan hartamu dan bagaimana cara kamu membelanjakannya. Kalau harta ini 2 pertanyaannya Pak, bagaimana mendapatkannya dan bagaimana cara membelanjakannya. Makin banyak harta kita, makin banyak pertanyaan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang miskin, orang fakir yang beriman itu lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Bedanya setengah hari Pak. Ya, bedanya setengah hari. Mau masuk surga duluan Pak? Mau? Disuruh masuk surga nggak mau nih. Jadi orang fakir, orang miskin yang beriman itu masuk surga duluan dibandingkan orang kaya, bedanya setengah hari. Tahu setengah hari berapa? Di akhirat setengah hari berapa? 500 tahun. Jadi bandingnya 1 hari di akhirat dengan 1 hari di dunia 1000 tahun. Jadi bedanya orang miskin yang fakir masuk surga daripada orang yang kaya itu setengah hari sama dengan 500 tahun.
Ya kalau begitu saya harus jadi miskin, Ustaz. Ya, silahkan. Ya. Tapi orang yang kaya kemudian memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang-orang kaya, Pak. Utsman bin Affan, justru mereka masuk surga duluan dibandingkan dengan orang fakir. Kenapa? Karena kekayaan mereka manfaatkan di jalan Allah. Ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita ambil bagian kita di dunia ini selama itu tidak melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan ringkas apa yang tadi kita sampaikan seputar tips agar tetap produktif di masa puasa di bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Makan sahur. Yang kedua, membuat jurnal harian. Yang ketiga, relax ya. Yang keempat, hindari aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang kelima, buka puasa bersama keluarga. Dan yang terakhir, menjaga diri agar tetap sehat. Nah, inilah hal-hal yang sedikit tapi setidaknya membantu kita agar tetap istiqomah ya, agar tetap sehat, agar tetap segar, agar tetap bugar selama dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam hitungan hari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, insya Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kajian sore hari Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan jamaah seluruh karyawan Toyota ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya serta dipertemukan dengan bulan Ramadan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, saya kembalikan dulu kepada Pak Parwan, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Fadhal. Bapak-bapak sekalian, masih semangat? Saya coba dua pertanyaan ya, yang ingin mau ditanyakan. Yang pertama perwakilan dari grupnya AKY, yang kedua dari perwakilan grup kami. Pak Rimawan, gak usah ngeliatin saya, Bapak mau tanya apa? Dari grup AKY ada yang mau tanyakan? Ini bujangan semua kan? Yang paling tua saya, dan insya Allah di sini yang paling tua saya juga ada. Dari grup AKY yang mau tanyakan kayak bujangan? Atau yang lainnya? Pak Arif mewakilin Pak Arif, ada yang mau nanyain? Hah? Ya. Ya, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, karena sebentar lagi sudah puasa ya Pak. Kita tidak menutup kemungkinan ada kita yang mungkin yang jujur atau yang lainnya. Itu contoh Pak, kita nggak puasa Pak, kita puasa terus tiba-tiba ada yang nitip Pak, dimakan. Salah. Mungkin banyak terjadi ya di kehidupan sehari-hari seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lingkungan kita dan sekitarnya Pak. Sebenarnya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Selidin. Di pabrik kerja jam 10 batal, jam 11 nitip. Ya, yang dititipin itu puasa, yang nitip nggak puasa. Ya satu orang. Samping kanan, lu nitip apa? Warteg, gua dong mau. Akhirnya. Jadi antara yang dititipin dan yang nitip Ustaz. Yang dari Temin. Sama nggak pertanyaannya? Sama. Ketika kita sahur nih,
kemudian ketika minum ternyata udah bukan adzan. Itu gimana Pak? Apa ditelan langsung atau dikeluarkan? Lagi sahur, ngunyah nasi, azan diterusin atau berhenti, atau lagi minum azan diterusin atau berhenti. Apa Yang pertama tentang orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, kalau dia mengingkari tentang kewajiban puasa, maka dia termasuk orang yang berdosa besar, bahkan sebagian ulama mengkafirkan kalau dia mengingkari kewajiban puasa. Yang kedua, kalau dia tidak berpuasa karena dia lalai, sengaja tidak berpuasa, tapi dia paham hukumnya wajib, dia paham dan tahu hukumnya wajib, kemudian dia sengaja tidak puasa, dia dosa besar. Bagaimana dengan orang seperti ini? Saya akan bawakan satu riwayat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah mendengar ketika Rasulullah SAW bercerita, kata Rasulullah, pada saat aku tidur, aku dibangunkan oleh dua orang, kemudian aku dibawa ke gunung yang amat tinggi, dan aku berkata, kata Rasulullah, aku tidak kuat naik. Kata dua orang ini akan kami mudahkan engkau naik. Saat Rasulullah SAW berada di atas gunung bersama tiga orang ini, kemudian Rasulullah SAW mendengar suara yang sangat keras menakutkan. Kata Rasulullah, suara apakah itu? Dua orang tadi mengatakan bahwa itu adalah suara penghuni neraka. Kemudian Rasulullah SAW dibawa untuk melihat suara tadi. Saat itulah Rasulullah melihat kondisi orang yang bergantungan dengan urat besar di atas tumitnya, kemudian mulutnya robek keluar darah semua, dari mulutnya. Abu Umamah bertanya, wahai Rasul, siapakah gerangan mereka? Rasul menjawab, itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tiba. Ini ancaman orang yang tidak berpuasa. Hati-hati ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada teman kita tidak berpuasa sementara kita berpuasa? Yang harus kita lakukan adalah menghindar. Jangan kemudian kita menghampiri sampai mencium makanannya. Ya, kesempatan nih, dia lagi puasa, saya kagak deketin aja. Ya, meskipun hanya sekedar nyium bau aroma sop kambingnya lah. Siang hari nyium sop aroma kambing gitu ya. Maka hendaknya kita hindari. Kemudian yang tidak berpuasa segera bertobat kepada Allah. Ya, sebelum ajal menjemput hendaknya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ancamannya berat bagi orang yang tidak berpuasa. Yang kedua, lagi makan sahur, tiba-tiba azan. Ada khilaf di kalangan ulama, ya. Kalau makanannya itu sudah ada di mulut, kita lagi minum, Pak, sudah ada di mulut. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita minum. Sebagian ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking hati-hatinya mereka, Umar bin Khattab justru mengeluarkannya. Ini kehati-hatian. Nah, bagaimana caranya agar terhindar dari hal demikian? Seharusnya kita harus hati-hati, ya. Nah, kalaupun nanti misalkan terjadi kasus-kasus begitu, nah silahkan aja, Pak. Jangan sampai nanti kemudian saat azan ada makanan di dalam mulut kita. Yang repot kan kalau makanan, Pak. Ya, yang repot kalau makanan. Pasti kalau kita makan pingin apa? Minum. Apalagi kalau keselak, Pak, udah azan. Allahu Akbar, keselak lagi. Apa yang kita lakukan? Ya, nah ini yang memang harus hati-hati, lebih baik dikeluarkan. Ya, kalau minuman, karena kita masih khilaf di kalangan ulama, kalau minuman bolehlah kita minum karena itu nikmat dari Allah. Asal jangan nambah, nanggung segelas lagi, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi kan, yang dititipkan gitu kan, dia sedang puasa, gimana nih hukumnya dia? Nolak atau karena nolong gitu ya, dia saya bantu aja, saya beliin, gimana tuh? Dia tidak boleh, jangan ya.
tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jangan mau ya. Ustaz, yang nyuruh saya bos saya. Mau nggak mau tuh. Bosnya nggak puasa Ustaz. Di kantor sendirian nggak ada yang ganggu, dia nyuruh saya. Gimana Ustaz? Kalau saya nggak mau, saya dipecat. Gimana jawabnya? Vitamin. Sebaiknya tetap tidak mau, karena ini tolong menolong dalam keburukan, kecuali kalau bosnya lagi sakit ya, tapi tiap hari dia sakit Ustaz. Nah, dulu bosnya dibawa ke dokter, biar jelas sakitnya apa ya, ternyata bosnya tidak kuat nahan lapar, makanya sakit itu Pak. Oke nih, Ada lagi. udah Pak. Jenal lagi Jenal. Ada lagi Pak. Boleh satu. Terakhir ya, satu ya. Baik, silakan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia yang kita tempatin ini ya, kita hidup kadang-kadang ada mazhab yang berbeda. Tahun-tahun yang lalu ya, ada mazhab yang mengatakan puasa duluan, ada yang belakangan. Lebaran duluan, ada yang belakangan. Nah, teman saya ini terjadi juga sih Pak. Dia pengen ngambil yang belakangan, Lebaran yang duluan. Itu sangat banget. Kadang-kadang teman saya gitu, kadang-kadang ikuti yang belakangan, Lebaran duluan. Tergantung selera Pak. Nggak mau rugi deh. Puasa yang belakangan, Nggak mau rugi. ambil Lebaran yang duluan. Sangat. Cakep itu ya. Cakep banget. Baik, ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi fenomena hal tersebut, dan biasanya terjadi di negara kita ini, Indonesia? Yang pertama adalah kepada siapa kita harus taat, kepada siapa kita harus ikut dalam hal keputusan tentang tempat, waktu, dan tanggal tersebut. Kepada siapa? Pada pemerintah. Jelas ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Kalau pemimpinnya salah, kita nggak dosa. Tapi kalau kita punya keputusan sendiri salah, kita yang dosa. Nah, maka hendaklah kita ikuti pemerintah. Kapan pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal, ikuti Pak. Ya, Ustaz, tapi sebagian dari teman saya itu ngikuti organisasi lain, silahkan. Ya, silahkan. Tapi untuk sebagai ketaatan kita terhadap ulil amri kita, hendaklah kita patuh apa yang mereka putuskan. Kalau misalkan 1 Ramadan mereka putuskan hari Sabtu besok tanggal 1 Maret, maka kita harus ikuti. Misalkan ada organisasi lain yang tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad tanggal 2 Maret, ya, atau jangan-jangan ada pada hari Senin tanggal 3 Maret. Nah, ini kebablasan nih, ya. Maka hal demikian hendaklah kita ikuti ulil amri. Ya, itu langkah agar kita selamat. Kalaupun kita misalkan mengikuti organisasi tertentu, tapi tetap istiqomah. Jangan yang menguntungkan diikuti, yang merugikan tidak diikuti. Misalkan ya Muhammadiyah Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu misalkan pada hari Ahad tanggal 2, sementara pemerintah tanggal 1 hari Sabtu. Nah, kita ikuti Muhammadiyah. Tahun berikutnya kebalikannya, Muhammadiyah lebih dulu, pemerintah belakangan, kita ikuti pemerintah. Ya, ini maunya kita dalam beragama. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan kita mau mengikuti organisasi ini, ya istiqomah. Kalau kita mengikuti pemerintah, ya istiqomah. Karena bagaimanapun setiap keputusan itu akan kita bertanggung jawabkan. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jadi kalau ada teman-teman sekalian, targetnya dari jam 15.15, alhamdulillah sudah terpenuhi. Tanya jawab 3 pertanyaan 10 menit. Kami berdoa semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan ya, untuk beribadah dengan kesehatan, termasuk orang tua kita, keluarga kita, dan keluarga kita yang sedang sakit pun diangkat penyakitnya dan sama-sama bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Tafadhol Ustaz, itu sudah mendoa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Allah
panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya akan memenuhi janji saya di awal akan memberikan nasi kebuli buat Bapak-Bapak sekalian. Janji pertama snack dan minuman sudah saya berikan. Janji kedua tausiah sudah saya berikan. Yang terakhir janji nasi kebuli. Minta tolong jangan ada yang berdiri, tolong digeser-geser aja. Ya. Kemudian nanti turunnya seperti kayak turun dari pesawat. Karena tangganya sempit, sepatunya jangan rebutan. Ya. Sepatunya semua sama tas sepatu tak. Yang gede satu tas. Demikian makan di sini boleh. Yang mau makan di sini silakan. Yang mau dibawa pulang silakan. Tolong hati-hati jangan sampai rebutan di rumah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.